Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 8-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masuk ke neraka, salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW, tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad SAW ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad SAW.